Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Sri Wahyuningrum. Pagi ini, Bu Guru akan mengajarkan tentang teks diskusi. Apa sih teks diskusi itu? Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat. Pendapat itu pendapat yang mendukung dan pendapat yang menentang mengenai suatu hal yang dibahas. Diskusi adalah salah satu bentuk kegiatan bicara. Dengannya kita bisa memperluas pengetahuan dan pengalaman. Berikutnya akan saya sampaikan apa itu yang dimaksud dengan struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari satu, isu atau masalah. Yang kedua, argumen atau pendapat. Pendapat itu terdiri dari dua, yaitu pendapat yang mendukung dan pendapat yang menentang. Yang ketiga, simpulan atau saran. Anak-anakku semua, tentunya teks diskusi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, satu, strukturnya terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang ketiga, ciri kebahasaan hubungan perlawanan, yaitu tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Berikutnya akan saya berikan contoh teks diskusi. Contohnya, bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah? Contoh ini disebut isu. Isu di sini maksudnya banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. Sebagian orang menganggap bahwa membawa telepon seluler ke sekolah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pelarangan siswa membawa telepon seluler ke sekolah menuai perdebatan atau pertentangan. Yang B, contoh teks diskusi yang berupa argumen pendukung, yaitu masyarakat yang setuju boleh membawa telepon seluler ke sekolah memiliki alasan, yaitu orang tua dapat menghubungi anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan membawa telepon seluler, setidaknya orang tuanya merasa nyaman karena dapat berkomunikasi dengan anaknya jika terjadi perubahan jadwal, kondisi darurat, dan sejenisnya. Jika siswa tidak membawa telepon seluler dan perlu orang tua segera menghubungi ke kantor, akibatnya waktu yang berharga bisa hilang, apalagi saluran kantor sedang sibuk. Sekolah tentunya juga harus mengirim seseorang untuk menghubungi siswa yang bersangkutan dan menyampaikan pesan atau memanggilnya ke kantor untuk menerima panggilan. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Aplikasi ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam bidang akademik. Selanjutnya yaitu argumen menentang atau yang bertentangan. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju kalau siswa membawa telepon seluler ke sekolah. Mereka mengatakan bahwa aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat
mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran ketika guru akan kehilangan kesempatan mengajar. Hal itu akan merugikan seluruh kelas. Di samping itu, siswa dapat menggunakan telepon sekuler untuk kegiatan melawan hukum, seperti transaksi narkoba, pencurian, dan sejenisnya. Tentunya kalian pernah mendengarkan hal ini. Aplikasi internet di telepon memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan kecurangan itu dapat dilakukan oleh siswa. Siswa dapat pergi ke internet untuk mencari jawaban pada saat ulangan. Siswa bisa membawa teks contekan dalam telepon sekuler. Hal ini tentunya dapat menyebabkan banyak masalah sosial, seperti kecemburuan, pencurian, dan pelecehan. Proses penyesuaian di sekolah menjadi agak sulit karena adanya kesenjangan sosial. Dan yang keempat yaitu simpulan. Simpulan ini tentunya untuk mengatasi masalah. Pihak sekolah berdiskusi dan musyawarah dengan orang tua agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Yang paling penting, apakah telepon sekuler mempunyai dampak positif yang mengarah pada pendidikan atau hanya membawa dampak negatif saja? Selanjutnya akan saya sampaikan apa saja jenis-jenis teks diskusi. Jenisnya antara lain ada seminar, saresehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokakarya. Untuk penjelasannya kalian bisa melihat di Google HP kalian masing-masing. Berikutnya, di dalam teks diskusi juga disampaikan tentang konjungsi. Kalian tentunya ingat, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata-kata yang satu dengan kata-kata yang lain, atau kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Dengan harapan dalam kalimat itu tidak terjadi kesenjangan. Ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan konjungsi perlawanan pada teks di atas. Konjungsi perlawanan maksudnya konjungsi yang pada dasarnya bertentangan antara kalimat pertama dan kalimat berikutnya. Banyak sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon sekuler. Tetapi banyak juga yang membolehkan siswanya membawa telepon sekuler dengan berbagai persyaratan. Persyaratannya apa saja? Yaitu di sini disampaikan tentang penggunaan kohesi leksikal. Apa itu kohesi leksikal? Yaitu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Dan kohesi leksikal itu berbentuk antara lain dengan pengulangan sinonim, antonim, dan hiponim di dalam teks tersebut. Di samping itu, salah satu keuntungan membawa telepon sekuler di sekolah adalah telepon sekuler digunakan sebagai alat bantu dalam belajar. Selain itu, salah satu keuntungan membawa telepon sekuler di sekolah adalah telepon digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon yang dilengkapi dengan aksesoris. Antara lain ada kalkulator, kamera, internet, dan lain sebagainya. Berikutnya itu penggunaan kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal itu apa? Yaitu kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen
atau aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat berbentuk rujukan, substitusi, dan elips. A. Masyarakat yang setuju bahwa siswa boleh membawa telepon sekuler ke sekolah karena hal itu dapat memudahkan orang tua untuk dapat menghubungi anaknya. B. Ketika telepon sekuler berdering di kelas, meskipun hanya mode getar, guru akan kehilangan beberapa saat kesempatan mengajar karena terganggu. Hal ini tentunya akan merugikan semua pihak, yaitu guru dan siswa. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan modalitas. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu modalitas. Bu Guru juga sudah pernah menyampaikan, kalau kamu ingat. Apa sih modalitas? Modalitas adalah kata yang mempunyai makna, kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata harus, akan, ingin, dan mungkin. Ini semua bisa ditulis dalam bentuk kalimat.